Guys, ini lagi viral banget di Jepang. Seorang muslim azan di kuil Hasami, kota Hyuga, prefektur Miyazaki. Kuil yang dianggap tempat suci atau keramat di sana. Perbuatan ini memicu kemarahan orang-orang Jepang. Ada tweet Shigeoki Kozumi yang viral dibaca sama 1,5 juta netizen. Dia bilang, mengumandangkan azan dan teriak Allahu Akbar di kuil suci Hasami adalah penistaan dan tidak bisa ditoleransi. Ini ada lagi tweet Kawai Yusuke yang juga viral di retweet hampir sampai 10.000 kali. Dia bilang, teriak Allahu Akbar di kuil suci kami sama sekali tidak berniat menghormati agama kami. Heran deh, kenapa sih sulit sekali menghormati budaya orang lain? Senengnya nyenggol agama lain, tapi kalau disenggol balik, langsung play victim seolah si paling korban. Padahal dia yang selalu cari gara-gara duluan. Sulit banget apa memahami di mana bumi dipijak, di situ kearifan lokal harus dihormati. Ini malah di mana bumi dipijak, di situ budaya lokal kuinjak-injak. Ada di Inggris konflik sama warga lokal Inggris. Ada di Amerika konflik sama warga lokal Amerika. Ada di Kamboja konflik sama warga lokal di Kamboja. Dimanapun berada tidak pernah bisa akur sama warga lokal. Kenapa sih Ustadz sesama Islam di Indonesia sering berantem? Padahal kitabnya satu yaitu Al-Quran. Apakah Islam di Indonesia sudah banyak yang berpedoman kepada kitab selain Al-Quran? Al-Qurannya satu Pak, tapi pemahamannya yang beda-beda. Islam itu garang-garang gitu ya, di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam, orang Islam sendiri juga pada takut. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan, ayo melakukan. Hal buruk apa yang enggak dilakukan sama orang Islam? Saat ini adalah Islam. Waduh. Kenapa? Enggak terima? Mau protes? Mari kita lihat. Mari kita mulai yang paling ringan aja deh. Sulit mendengar. Kenapa? Apa hubungannya? Ketika kita memberikan kritik, ketika kita memberikan saran, pernahkah mereka mau mendengar? Ini yang paling ringan loh ya. Gak pernah mau mereka mendengar. Mereka bodoh amat. Mereka tetap melakukan apa yang dianggap benar. Mereka anggap itu benar gitu loh. Menggusur tempat makan waktu bulan puasa. Ngapain? Masih mau bilang Islam tidak dihuni oleh orang-orang sesat. Pengedar barang-barang terlarang. Orang Islam yang membuat, yang mengedarkan orang Islam. Pembunuh paling banyak orang Islam. Apalagi? Masih mau bilang Islam tidak dihuni oleh orang-orang sesat. Ceramah menggunakan agama, menghalalkan segala cara untuk menghabisi nyawa orang lain. Masih mau bilang ini tidak sesat. Melakukan tindakan asusila kepada muridnya sendiri dengan dalih ini penyucian rahim, dengan dalih ini perintah Nabi, dengan dalih ini sunnah Rasul. Masih mau bilang ini tidak sesat? Korupsi dana haji, masih mau bilang ini gak sesat? Peristiwa yang paling kita kenal bom Bali, masih bilang ikut agama ini gak sesat? Coba kalian sedikit berpikir ya. Kayak gini, waktu itu ada bencana alam yang terjadi di Lombok. Sebagai orang yang mempunyai hati, mempunyai pikiran, pastinya kita akan berpikir, saudara-saudara kita sedang terkena bencana. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka malah melakukan reuni, berpesta pora mereka gitu loh. Kayak mau dibilang mempunyai hati kayak gimana? Ketika saudara-saudaranya sendiri sedang mengalami bencana, mereka aja gak peduli. Terus mana yang katanya agama rahmatan lil alamin tuh yang mana? Waduh. Kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Jangan khawatir ibu, juga manusia banyak yang keluar dari Islam. Nanti Allah akan kirim jin agar jin yang masuk Islam dan menyembahnya. Orang-orang Taif bisa menerima, ternyata lebih dahsyat siksaan yang diberikan oleh orang-orang Taif. Dikumpulkan anak-anak kecil agar mereka melempari dan mengusir Nabi Muhammad SAW. Nabi pulang dari Taif. Di tengah jalan Allah kirim sebagian bangsa jin yang masuk Islam. Allah ingin menghibur Nabi SAW. Manusia nggak masuk Islam, ya udah. Kewajibanmu cuma menyampaikan jin masuk Islam.
Masya Allah. Di sini seorang mengatakan dakwahnya nggak sia-sia. Keberangkatan beliau ke Taif nggak sia-sia. Ternyata jin masuk Islam. Dan di tengah jalan, dalam kondisi beliau menunduk, tampak hina ketika diusir dari Taif, Allah kirim Jibril bersama malaikat penunggu gunung. Malaikat itu mengatakan, Malakul Jabal, dia mengatakan, ya Muhammad, kalau kau berkehendak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan timpakan 2 gunung. Kata malaikat, kalau kau berkehendak, aku akan timpakan 2 gunung. Sebagian mengatakan 2 gunung itu adalah Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiqa'an. Ya man. Gila. Belum selesai kasus Syekh yang cabuli para santri lelaki. Nambah lagi. Pimpinan pesantren di Pati lakuin hal sama ke santriwati. Miris. Dogma agama dipakai buat muasin hawa nafsu belaka. Ngajar soal dosa, tapi diri sendiri dikuasai hawa nafsu. Ceramah soal surga, tapi santri hidup dalam takut dan trauma. Yang satu sembunyi di balik gelar, yang satu sembunyi di balik pagar pesantren. Ronde wedim, jubah putih, bayangan hitam, ngaji siang, malam tenggelam, mulut penuh ayat, tangan main haram. Yang harusnya jaga malah jadi ancaman. Bilang moral, bilang iman, tapi budak nafsu berkedok. Tuhan dem say holy, tapi isi kepala busuk. Korban disuruh diam, pelaku sibuk nutup. Yang dicari ilmu, pulang bawa luka, datang buat belajar, malah dapet trauma. Bahasa agama dipakai buat puter logika, biar korban bingung mana iman mana dosa. Kalau korban lawan langsung dibilang fitnah, kalau publik ribut bilang jangan salah sangka. Nama besar dijaga lebih dari kebenaran, padahal yang hancur hidup dan masa depan. Yang paling tahu kitab, paling hafal larangan, tapi paling lihai muter pembenaran. Ceramah soal akhlak, adab dan kesopanan, tapi gelap disimpan rapat tiap malam. Negeri rusak bukan cuma karena maling jabatan, tapi topeng suci dipakai cari kesempatan. Kalau pemuka gampang kalah sama syahwat, jangan heran moral publik ikut sekarat. Korban takut, pelaku punya kuasa, yang bicara kalah sama nama besar mereka. Kalau semua tutup mata demi citra, siapa yang akhirnya masuk neraka? Jubah makin putih, bayangan makin pekat, dan yang paling bahaya adalah saat manusia bejat dipanggil Ustadz. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memetak perawan si istrinya. Yes.